Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya mewakili dari kelompok 1 yang akan mempresentasikan tentang laporan perancangan sistem industri di CV Rumensport Prambors Sidoarjo. Ini saya melanjutkan presentasi yang kemarin tentang produk. DCV Rumensport merupakan industri manufaktur yang bergerak di bidang pengolahan limbah plastik menjadi produk mainan dan perlengkapan anak berbahan dasar plastik daur ulang. Produk utamanya terdiri dari bola plastik dan celengan plastik dengan variasi bentuk, ukuran, serta warna yang beragam. Produksi dilakukan secara kontinu untuk memenuhi permintaan pasar lokal maupun regional, terutama dari toko mainan, grosir, dan pedagang eceran. Produk yang dihasilkan antara lain bola plastik dan celengan plastik. Dari produk tersebut mempunyai beberapa variasi desain. Untuk variasi desain bola plastik yaitu corak bintang, strip bola basket, putih bergaris warna, strip bertulis FIFA, bola berlapis spons. Dan untuk variasi desain untuk bentuk celengan plastik yaitu bentuk tong dan bentuk hewan. Selanjutnya ini untuk proses bisnis di CV Rumensport mencakup seluruh beberapa tahapan utama produksi yang dimulai dari penerimaan bahan baku dari pemasok. Selanjutnya bahan baku akan dicek secara visual untuk memastikan kebersihannya dan jenis plastik yang sesuai. Lalu bahan baku dimasukkan ke mesin oven untuk dipanaskan. Plastik yang telah dilelehkan ditiup ke dalam cetakan berbentuk bola. Setelah proses pembentukan selesai, dilakukan tahap pendinginan dan pengeluaran produk dari cetakan. Tahap berikutnya adalah finishing, yaitu pemangkasan sisa cetakan atau runner atau flashing, dan pemeriksaan kualitas. Produk yang lulus pemeriksaan masuk ke tahap pengemasan. Dan tahap terakhir adalah penyimpanan dan pengiriman. Secara keseluruhan, alur proses bisnis di CV Rumensport menunjukkan proses produksi tipe max to stock, yaitu produksi terus-menerus untuk menjaga ketersediaan stok di gudang dan memenuhi permintaan pasar yang sering berubah. Untuk sumber daya di CV Rumensport yaitu memiliki total 48 orang karyawan yang dibagi dalam 3 shift kerja di setiap harinya. Setiap shift terdiri dari 16 orang tenaga kerja dengan komposisi 11 orang di bagian produksi dan 5 orang di bagian pengemasan atau packing. Sebagian besar karyawan merupakan warga lokal yang telah berpengalaman dalam bidang manufaktur plastik, sehingga mampu menjalankan proses kerja secara efisien dan sesuai dengan standar operasional perusahaan. Pembagian shift ini bertujuan untuk menjaga kontinuitas proses produksi agar dapat berjalan selama 24 jam tanpa mengganggu efektivitas kerja serta menjaga stabilitas output produksi. Dan ini untuk diagram alir atau Velu Stream Map. Di sini dijelaskan tentang kegiatan berjumlah 9 dan untuk waktu ada 30 menit dan jumlah pekerja ada 5. Terus selanjutnya yang bawahnya tuh berjumlah 2 selama 6 menit, jumlah pekerja ada 2. Jadi jumlahnya untuk jumlah 11, untuk waktu keseluruhan 36 menit dan jumlah pekerja keseluruhan ada 7. Dan ini untuk layout fasilitas saat ini di CV Rumensport Prambors Sidoarjo. Keterangannya meliputi A. Gudang bahan baku, B. Gudang produk jadi, C. Ruang mesin extruder, D. Ruang mixer, E. Ruang sumber air, F. Ruang pengolahan limbah, dan yang terakhir untuk G. Ruang oven. Analisis kinerja produksi di CV Rumensport.
Kinerja produksi ini untuk menilai sejauh mana proses produksi di Environment berjalan secara efektif dan efisien dalam menghasilkan produk sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Penilaian ini mencakup aspek produktivitas tenaga kerja, efisiensi penggunaan waktu, kapasitas mesin, serta tingkat kesesuaian hasil produksi dengan standar kualitas. Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan, kegiatan produksi pada Environment ini telah berjalan secara rutin selama 3 shift setiap harinya. Dengan pembagian tugas yang jelas antara bagian produksi dan pengemasan, namun demikian masih ditemukan dengan adanya variasi waktu kerja antar operator, terutama pada proses pembentukan dan finishing, yang menyebabkan perbedaan output produksi antar shift. Selain itu, penggunaan mesin seperti extruder, mixer, dan oven masih bergantung pada pengalaman operator. Tanpa adanya standar waktu baku yang digunakan secara acuan kerja. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidakkonsistenan dalam produktivitas serta menyulitkan perusahaan dalam melakukan perancangan kapasitas produksi yang akurat. Oleh karena itu, diperlukan analisis lebih lanjut terhadap waktu siklus kerja atau cycle time, tingkat output per shift, dan efisiensi pemanfaatan mesin agar dapat diketahui area mana yang memiliki potensi perbaikan. Dengan adanya hasil analisis ini, perusahaan diharapkan dapat menetapkan standar waktu kerja yang baku, mengoptimalkan pembagian beban kerja, serta meningkatkan kinerja produksi secara keseluruhan. Sekian dari kelompok 1, saya yang mewakili. Bila ada salah kata, mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.